بسم الله الرحمن الرحيم. سوف يعلمون أن نحن المسلمون القادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن Muhasabah malam, muhasabah malam. تمحو الخطايا والذنوب وتزيل هم القلب عني والكآبة والشهوة. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit pun tidak pernah melepaskan dirinya untuk berdoa, memohon, serta meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkannya tersesat begitu saja menjalani kehidupan setiap harinya. Untuk itulah bagaimana upaya kita untuk bisa lebih mengenal lebih jauh siapakah diri kita sesungguhnya, sehingga begitu pentingnya sampai Rasulullah SAW meminta dan memohon pada Allah untuk tidak dibiarkan sendirian, akan tetapi meminta petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak tahu tentang kebaikan, bahkan mungkin kita sering ingin melakukannya, tapi jujur saja kita masih lebih sering gagal untuk menunaikannya, sering gagal untuk meninggalkannya. Seperti juga keburukan mungkin. Kita tahu bahwa hal itu tidak boleh dilakukan, tetapi mungkin saja kita justru terdorong untuk melakukannya, dan kita sering sekali lepas kendali mengawal diri kita. Sulit mengatasi kecenderungan yang berulang kali mengajak pada suasana yang sebenarnya kita sendiri tidak ingin ada di dalamnya. Seolah ada kekuatan atau kekuasaan yang lebih besar dalam membentuk dan mengendalikan diri kita. Inilah yang inti masalah yang kita hadapi. Kita kerap gagal dan tidak mampu mengendalikan diri kita, siapa kita. Sehingga tepat kalau seandainya ada orang yang mengatakan musuh kita adalah diri kita sendiri katanya. Ada dorongan nafsu dan jiwa yang begitu kuat yang terkadang kita tidak mampu mengontrolnya. Untuk itulah para ulama terdahulu memberikan motivasi dan dorongan pada kita. Bagaimana pentingnya seseorang untuk bisa mengenal dirinya. Betapa pentingnya kita diajarkan untuk mengetahui dan lebih banyak bercermin ataupun bisa mengevaluasi siapa diri kita sebenarnya. Pernah suatu ketika seorang Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa di antara ciri-ciri kebahagiaan dan kemenangan seorang hamba adalah bila ilmu pengetahuannya bertambah, maka bertambah pula kerendahan hatinya dan kasih sayangnya. Dan setiap bertambah amal-amal saleh yang dilakukan, maka bertambah pula rasa khauf, rasa ketakutan, kehati-hatiannya, dan juga kewaspadaannya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin bertambah usia, seiring menghilangnya umur, semakin berkurang ambisi-ambisi keduniaan. Ketika bertambah hartanya, maka bertambah pula kedermawanan dan pemberiannya kepada sesama. Atau jika bertambah tinggi kemampuan dan kedudukannya, maka semakin bertambahlah kedekatan ia kepada manusia dan semakin rendah hati kepada mereka. Lalu beliau mengatakan, justru sebaliknya, ciri-ciri kecelakaan, kesengsaraan, atau kehinaan seseorang adalah ketika bertambah ilmu pengetahuannya, maka semakin bertambah kesombongannya. Setiap bertambah amalnya, maka kian bertambah kebanggaannya. Kebanggaan terhadap diri sendiri, ujub, dan penghinaan pada orang lain. Semakin bertambah kemampuan dan kedudukannya, maka semakin bertambah pula kesombongannya. Nah, ma'asyiral muslimin, pendengar Fajri yang budiman, suasana apa yang bisa kita rekam dalam diri kita saat membaca kalimat-kalimat tadi?
Bilakah kita berada dalam daftar orang-orang yang bahagia dan menang? Atau wali'azubillah malah sebaliknya, kita ada dalam daftar orang-orang yang celaka atau hina? Tentunya kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing hati dan langkah kita untuk bisa memiliki karakter orang-orang yang bahagia dan juga menang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan hati dan langkah kita dari karakter orang-orang yang terpedaya oleh ilmu, amal, ataupun kemampuannya. Satu hal yang bisa kita petik, salah satu pesan yang bisa kita ambil dari nasihat sang Imam Ibnu Qayyim rahimahullah itu, bagaimana kedalaman beliau tentang adanya lintasan dan perasaan-perasaan yang ada dalam jiwa seseorang. Beliau berhasil mengetahui dan mengenali karakter jiwa atau diri manusia. Sampai beliau pun kemudian banyak mengeluarkan nasihat-nasihat yang maknanya sangat dalam dan juga menyentuh tentang jiwa seseorang. Hal ini tentunya tadi mengingatkan kita betapa pentingnya kita mengenal diri kita. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk lebih banyak bercermin, mengevaluasi diri, daripada bercermin dan mengevaluasi orang lain. Tentunya orang yang sibuk oleh aib dan kekurangannya lebih beruntung daripada orang yang sibuk memperhatikan aib ataupun kekurangan orang lain. Dan memang manfaat menjalani nasihat Rasulullah SAW adalah seperti yang dikatakan oleh sang imam tadi, Ibnu Qayyim al-Zawjiyah. Dia mengatakan barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan sibuk untuk memperbaiki diri daripada sibuk mencari aib atau kesalahan-kesalahan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, genggam dengan kuat. Jangan lepaskan. Pegang erat-erat tali keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenali siapa kita. Kenali diri kita bagaimana. Dan pahami apa kebiasaannya. Rasakan setiap gerakan-gerakannya ataupun getaran-getarannya. Lalu berhati-hati dan kontrol akan kemauan dan juga kecenderungannya. Dan jangan lupa untuk mewaspadai kekurangan ataupun manfaat kelebihannya. Oleh karena itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan ilmunya tentang diri kita. Bahkan pernah seseorang tabi'in selalu memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma arifni nafsi. Ya Allah, kenalkan aku dengan diriku. Memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita lebih memahami siapa sebenarnya diri kita. Kenapa demikian? Karena jiwa manusia memang banyak menyimpan rahasia. Dan kita tahu bahwa misteri hati dan jiwa manusia sulit dikenali dengan baik, kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Berapa banyak di antara kita yang terlenakan dengan diri sendiri, asyik, sehingga lupa dengan tuntunan dan juga panduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bukan perkara mudah. Para ulama mengatakan mengenali diri sendiri itu lebih sulit dan lebih halus daripada mengenali musuh. Artinya aib dan kekurangan yang terselubung, yang ada dalam diri seseorang sangat sulit sekali untuk dideteksi, atau bahkan mungkin ada di antara kita tidak mau mengakuinya. Harus dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seseorang dapat membersihkan diri dan jiwa. Maka jika seseorang telah berhasil mengenal dan mengetahui bagaimana kondisi jiwanya, maka dia akan mudah mengontrol serta mengawasi keinginan-keinginan buruk. Oleh karena itu konsentrasi para ulama terdahulu, salah satunya adalah tidak terlepas dari perkara ini. Seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan bahwa di antara kebaikan jiwaku adalah pengetahuanku tentang keburukan diri. Jadi cukup seorang mukmin itu memelihara dirinya dari keburukan bila dia tahu bahwa keburukan jiwanya, lalu dia apa? Meluruskannya. Ini yang semakna seperti yang disampaikan oleh Hasan al-Basri.
Seorang hamba masih dalam keadaan baik selama dia menyadari dan mengetahui sesuatu yang bisa merusak amal-amalnya. Oleh karena itu sekali lagi masyarakat muslimin rahmani Allah wa yakum, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan genggaman tangan kita di atas jalan ini. Menjadikan hati kita sahabat, menjadikan kita bisa istiqamah, berhati-hati. Dan itulah intisari dari nilai ketakwaan. Hati-hati dalam atau waspada dalam setiap melangkahkan kaki kita pada detik-detik kehidupan yang akan kita lalui. Maka kita bisa pahami dari sini pentingnya mengenali diri. Dan banyak sekali ucapan-ucapan para ulama terdahulu dari kalangan tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in yang menitik beratkan bahwa seseorang yang bisa mampu memahami dan mengontrol dirinya, maka dia sudah dipastikan masih ada di dalam kondisi kebaikan. Bahkan karena pengenalan diri yang dalam inilah, seorang ulama yaitu Fudail bin Iyad, beliau pernah mengatakan la ya'rif riya illa mukhlis. Riya itu tak mungkin disadari kecuali oleh orang yang ikhlas. Bayangkan, jadi seorang yang sampai bisa mendeteksi sesuatu yang begitu tipis dan sulit sekali, mendeteksi keriaan. Dan ini tidak semua orang bisa dilakukan kecuali mereka yang mukhlis. Orang yang merasakan manisnya keikhlasan pasti akan mengetahui pahitnya riya. Dan sebaliknya orang yang tidak pernah merasakan nikmatnya ikhlas tak mungkin bisa mengenali pahitnya riya. Asyik saja dia dengan kondisinya, senang dengan pujian orang, ingin amalnya dilihat orang, sehingga tidak ada sedikit pun nilai keikhlasan dalam dirinya. Jadi manisnya ikhlas dan pahitnya riya hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang terbiasa mengenali getaran-getaran dirinya atau jiwanya tadi. Nah, masyarakat muslimin rahmanallahu wa yakum, apa yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad tadi, seorang tabi'in, ya hal itu pun bertolak karena kondisi dirinya yang sangat mengenal karakter jiwanya sendiri. Tidak mungkin beliau bisa mengatakan demikian karena beliau bisa merasakan apa yang ada dalam dirinya. Nah, orang yang tidak mengenal dirinya atau bahkan mengingkari keburukan dirinya adalah orang yang tidak akan mampu mengetahui, apalagi mempengaruhi jiwa orang lain. Dia nggak akan tahu bagaimana kondisi seseorang kalau dianya sendiri tidak pernah mau mengakui akan apa yang ada dalam dirinya. Apalagi meluruskan kebengkokan seseorang, niscaya dia tidak akan bisa. Inilah rahasianya. Nah, bila kita mampu meluruskan kekurangan yang ada pada diri kita, ya berarti kita pun mampu meluruskan kekurangan yang ada pada orang lain atau pada orang selain kita. Kemampuan inilah yang bisa menghilangkan kemungkaran. Dan ini tergantung dengan kekuatan iman kita untuk memerangi kemungkaran dalam diri kita. Jadi sulit sekali kalau seandainya ada orang yang dia sendiri tidak mau mengakui keburukan dirinya, dan sudah dipastikan orang seperti ini tidak akan bisa merubah keburukan yang ada dalam diri orang lain. Dan kemampuan untuk bisa melakukan itu tadi yang dikatakan oleh para ulama tergantung dengan kekuatan iman kita untuk memerangi kemungkaran dalam diri kita. Ketika kita lemah, tidak merubah kemungkaran tersebut yang ada dalam diri kita, maka hal yang terjadi pun adalah sudah bisa dipastikan kelemahan iman dan juga tidak adanya upaya untuk bisa memperbaiki diri orang lain. Kekokohan iman seseorang, kekuatan iman seseorang yang mampu mengokohkan para ulama saat mereka berhadapan dengan para pasukan syaitan, baik dari manusia maupun dari kalangan jin. Jadi mengenali karakter, bahwa ternyata ada hal yang harus kita rubah, ada hal yang harus kita kendalikan, ada hal yang harus kita luruskan, ada hal yang harus diarahkan potensi yang ada, dan ternyata itu semua ada dalam diri kita. Kemampuan mengendalikan diri adalah merupakan parameter seseorang untuk bisa disebut kuat atau lemah. Bukankah Rasulullah SAW
pernah bersabda, orang yang kuat itu bukan orang yang menang dalam pertarungan, tapi orang yang mampu mengendalikan amarahnya, orang yang mampu menundukkan nafsunya. Inilah yang disebut asyja'ur rajul, orang-orang lelaki yang kuat, orang yang perkasa, orang yang paling berani. Bahkan pernah Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau ditanya, siapa orang yang paling berani? Maka beliau menjawab, orang yang bisa menolak kebodohan dirinya dengan sikap lapang dada yang dimilikinya, maka dialah orang yang paling berani. Sekali lagi mari kita memohon dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan dan keimanan pada diri kita. Apa yang harus kita lakukan untuk mengembalikan kepemimpinan pada diri sendiri? Maka jawabannya sama dengan apa yang harus kita lakukan ketika berhadapan dengan musuh. Apa itu? Tak ada jalan lain kecuali diperangi. Memerangi kondisi jiwa ataupun diri yang kecenderungannya lebih banyak menjerumuskan kita kepada nilai-nilai kemaksiatan atau melalaikan kita dari nilai-nilai ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan musuh yang seperti ini, sebagian besar para ulama mengatakan bukanlah musuh yang mudah untuk dikalahkan atau ditaklukkan. Sebab ini perang batin, jelas berbeda dengan perang zahir. Sungguh jauh berbeda. Dalam beberapa sisi perang melawan batin bahkan jauh lebih hebat dibandingkan perang zahir. Sebab medannya adalah, medan peperangannya itu ada di dalam diri kita. Serangannya, tikamannya, ledakannya itu bisa terjadi dalam diri kita. Dan setiap waktu akan ada dan bisa bertubi-tubi. Walaupun kita tidak mendengar gemerincingnya, dentuman dahsyatnya peperangan, tapi kita bisa merasakan akibatnya, berbahayanya yang terjadi kalau seandainya kita kalah dalam permasalahan ini. Inilah ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa yakum, bagaimana Rasulullah SAW menganjurkan dan lebih memotivasi kita untuk bisa lebih jauh mengenal siapa diri kita sebenarnya, agar kita bisa menilai dan menimbang, mengintrospeksi, lebih mewaspadai akan keburukan-keburukan ataupun bahaya-bahaya yang bisa ditimbulkan oleh diri kita sendiri. Bahkan kita dianjurkan untuk berdoa dan berlindung pada Allah dari keburukan diri sendiri. Min syarrin nafsi, dari keburukan diri kita sendiri. Untuk itulah sekali lagi kenapa para tabi'in dan ulama-ulama terdahulu selalu memberikan perhatian dan intens untuk bisa memperbaiki jiwa dan dirinya. Bahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kenalkan aku dengan diriku. Allahumma arifni nafsi. Ya Allah, kenalkan aku pada diriku. Dan kita berdoa serta memohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa mewaspadai keburukan dan juga kejahatan-kejahatan yang tersembunyi yang ada dalam diri kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan menuntun kita, serta tidak membiarkan kita sendirian untuk meniti kehidupan yang memang sangat melelahkan ini. Allah a'lam. وفي يوم بهيم وقد ترى